Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumita, NIM 22 2018 144, ingin mempresentasikan materi UAS yang bertemakan aset tak berwujud. Mata kuliah SP Akuntansi Keuangan Menengah 1, dosen pengampu Darmayanti SEMM AKCA. Contoh aset tak berwujud adalah 1. Nama merek, 2. piranti lunak komputer, 3. lisensi, 4. waralaba, 5. hak cipta, 6. paten, 7. resep, 8. formula, 9. model, 10. desain, dan 11. prototipe. 1. Ruang lingkup aset tak berwujud. Aset tak berwujud menurut PSAK 19 mendefinisikan sebagai aset non-moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Berdasarkan definisi tersebut, terdapat beberapa karakteristik utama dari suatu aset yang tak berwujud, yaitu sebagai berikut. A. Dapat diidentifikasi atau suatu aset dikatakan memenuhi kriteria dapat diidentifikasi jika 1. Dapat dipisahkan atau dibedakan dari entitas dan dijual, dipindahkan, dilisensikan, disewakan, atau ditukarkan baik secara tersendiri atau bersama-sama dengan kontrak terkait aset atau liabilitas teridentifikasi terlepas dari apakah entitas bermaksud untuk melakukan hal tersebut. Atau 2. Timbul dari kontrak atau hak legal lainnya terlepas dari apakah hal tersebut dapat dialihkan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban lainnya. B. Kendali atau kontrol. Entitas mengendalikan suatu aset jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomis dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomis tersebut. C. Tidak mempunyai wujud fisik. Karakteristik penting berikutnya dari suatu aset tak berwujud adalah tidak mempunyai wujud fisik. 2. Pengakuan awal aset tak berwujud. Kriteria pengakuan aset tak berwujud pada dasarnya sama dengan kriteria pengakuan aset tetap. Aset tak berwujud diakui sebagai aset jika 1. memenuhi definisi aset tak berwujud, 2. memenuhi kriteria pengakuan, yaitu A. kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut, dan B. biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara handal. Aset tak berwujud pada awal pengakuannya harus diakui sebesar biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan aset tak berwujud bergantung dari kondisi aset tak berwujud tersebut di akuisisi. Terdapat beberapa kemungkinan cara perolehan aset tak berwujud, yaitu 1. Perolehan terpisah, 2. Akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis, 3. Akuisisi dengan hibah pemerintah, 4. Pertukaran aset, 5. Aset tak berwujud dihasilkan secara internal atau goodwill dan aset tak berwujud lainnya. 3. Pengukuran setelah perolehan. Setelah pengakuan awal, entitas harus memilih salah satu dari dua dasar pengukuran aset tak berwujud, yaitu 1. Model biaya perolehan dan 2. Model revaluasi. Yang dimaksud dengan model biaya perolehan, jika entitas memilih menggunakan model biaya, maka setelah pengukuran awal aset tak berwujud dinilai berdasarkan biaya perolehannya, dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Dan model revaluasi itu artinya apabila model revaluasi dipilih oleh entitas, maka nilai aset setelah pengukuran awal nilai berdasarkan nilai wajar dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Penerapan model revaluasi seperti yang telah dijelaskan pada bab aset tetap. 4. Penurunan nilai. Sesuai PSAK 48, pada setiap tanggal neraca perusahaan harus mereview ada atau tidaknya indikasi penurunan nilai aset. Jika terdapat indikasi penurunan nilai, maka nilai aset tak berwujud harus diturunkan. Dengan demikian, kerugian atas penurunan nilai tersebut akan dipakai pada laporan laba rugi periode berjalan. Selanjutnya, nilai yang baru akan dipergunakan sebagai dasar perhitungan amortisasi sehingga amortisasi mencerminkan alokasi nilai tercatat yang telah direvisi. Setelah dikurangi nilai sisa secara sistematis selama sisa masa manfaat. Penjelasannya adalah 1. Aset tak berwujud yang bisa diidentifikasi secara terpisah. Aset ini meliputi semua aset tak berwujud selain goodwill. Penurunan nilai aset tak berwujud yang bisa didefinisikan
kasihkan secara terpisah sama dengan perlakuan akuntansi penurunan nilai aset tak berwujud. Suatu aset tak berwujud nilainya dikatakan turun jika nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Nilai yang dapat diperoleh kembali adalah nilai tertinggi antara harga jual neto dengan nilai pakai pada suatu aset. Jika benar terjadi penurunan, maka nilai aset tak berwujud tersebut diturunkan dari nilai yang dapat diperoleh kembali. 2. Aset tak berwujud yang tidak bisa diidentifikasi secara terpisah. Aset tak berwujud yang memenuhi klasifikasi ini adalah goodwill. Oleh karena goodwill tidak menghasilkan aliran kas masuk yang terpisah dari aset-aset yang lain, maka penentuan adanya penurunan nilai goodwill didasarkan atas penilaian terhadap suatu unit penghasil kas. Unit penghasil kas ini adalah unit usaha tempat goodwill itu terjadi atau unit usaha yang telah diakuisisi lebih tinggi daripada nilai wajar aset. 5. Penghentian pengakuan. Suatu aset tak berwujud harus dihentikan pengakuannya bila A. Dalam pelepasan, B. Ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. 6. Penyajian aset tak berwujud dan akun terkait. Dalam laporan posisi keuangan, aset tak berwujud termasuk dalam aset tidak lancar. Dalam laporan laba rugi komprehensif, penyajian beban amortisasi dan kerugian dari penurunan nilai sebagai bagian dari laba operasi berkelanjutan, kecuali apabila kerugian dari penurunan nilai tersebut berhubungan dengan operasi tidak berkelanjutan. 7. Pengungkapan aset tak berwujud dan akun terkait. Suatu entitas harus mengungkapkan hal-hal berikut untuk setiap kelas aset tak berwujud. Dipisahkan antara aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal dan aset tak berwujud lainnya, antara lain A. Apakah masa manfaat tidak terbatas atau terbatas? Jika masa manfaat terbatas, diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya. B. Metode amortisasi yang digunakan untuk aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas. C. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan atau secara agregat dengan akumulasi kerugian akibat penurunan nilai pada awal dan akhir periode. D. Unsur-unsur dalam laporan pendapatan komprehensif yang mana amortisasi aset tak berwujud termasuk. E. Pengakuan atas jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menunjukkan. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kepada Allah saya ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.